Dahulu kala ada seorang saudagar kaya yang memiliki 3 orang putri. Putri bungsu disebut kecantikan. Para suster tidak menyukainya karena dia adalah favorit semua orang. Suatu hari sang ayah akan pergi ke kota dan bertanya kepada putri-putrinya apa yang harus dibawa sebagai hadiah. Para kakak perempuan meminta gaun dan perhiasan berharga, dan yang lebih muda meminta mawar merah, yang paling indah di dunia. Pedagang itu menjadi bijaksana, tetapi berjanji bahwa dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menemukan bunga seperti itu. Dan berangkat. Sang ayah dengan cepat menemukan hadiah untuk anak perempuannya yang tertua, tetapi untuk yang termuda dia tidak dapat menemukannya. Setiap mawar yang ditemui pedagang dalam perjalanannya lebih indah dari yang sebelumnya. Kemanapun dia melihat. Dan kemudian jalan membawanya ke hutan lebat. Di sana sangat gelap dan dingin. Tiba-tiba cahaya muncul di kejauhan. Mendekati, pedagang itu melihat sebuah kastil kuno yang besar, semuanya dari emas dan berlian. Memasuki gerbangnya, dia memasuki aula yang penuh dengan permata. Dia melihat bahwa ada meja di tengah aula, dan tidak ada piring di atasnya, dan semua piring terbuat dari perak dan emas. Tapi kastil itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Pedagang itu mengira pemiliknya mungkin akan datang sebentar lagi. Dia menunggu 1, 2, 3 jam tidak ada yang muncul. Pedagang itu tidak bisa menahan diri dan duduk di meja. Setelah makan dari perut, orang tua itu berangkat. Mengemudi di sepanjang gang, pedagang itu melihat semak mawar dengan keindahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan teringat permintaan putri bungsunya. Dia menyetir dan memetik mawar yang paling indah. Pada saat yang sama, kilat menyambar, guntur menyambar, terdengar suara gemuruh, dan bangkit, seolah-olah keluar dari tanah, di depan pedagang dan bukan binatang atau manusia, tetapi semacam monster, mengerikan dan berbulu. Terlalu marah pedagang itu memilih bunga favoritnya alih-alih berterima kasih kepada pemiliknya atas keramahannya. Orang tua itu sangat ketakutan, dan berkata bahwa dia akan melakukan apapun, selama dia tidak membunuhnya. Untuk pelanggaran seperti itu, binatang itu setuju untuk menikahi salah satu putrinya. Tapi hanya orang yang ingin datang sendiri, karena cintanya pada ayahnya. Dan jika tidak ada yang datang, maka pedagang itu mati. Orang tua itu berduka, dan memutuskan untuk pulang, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya. Dia tidak ingin menyerahkan salah satu dari mereka untuk binatang buas. Aku naik kudaku dan pulang. Setelah bertemu dengan anak-anak, dia memberikan hadiah kepada semua orang, dan menceritakan tentang petualangannya. Para kakak perempuan menerkam yang lebih muda, kata mereka, itu salahnya, dia memesan bunga yang buruk, yang sekarang harus dibayar ayahnya dengan nyawanya. Kemana si cantik menjawab bahwa dia dengan senang hati akan pergi ke binatang buas itu, bukan ayahnya. Jadi, keesokan harinya, Beauty mulai berkembang. Kuda itu dengan cepat menemukan jalan kembali ke kastil. Memasuki aula, dia menemukan meja dengan anggur dan makanan lezat. Si cantik mengira binatang itu ingin memakannya, jadi dia memberinya makan. Segera setelah dia makan malam, terdengar suara gemuruh, dan monster yang mengerikan dan berbulu muncul, seolah-olah dari bawah tanah. Dan binatang itu berkata kepada kecantikan bahwa karena dia sendiri datang ke sini atas kemauannya sendiri, itu berarti dia memiliki hati yang baik. Dan monster itu juga akan baik padanya. Dan dengan kata-kata ini, binatang itu menghilang. Bangun di pagi hari, Beauty memutuskan untuk berjalan-jalan. Memasuki salah satu ruangan, dia melihat tulisan di atas meja, apapun keinginan kecantikan, aku akan lakukan. Gadis itu berpikir bahwa bagaimanapun monster itu baik, dan mungkin dia tidak akan memakannya. Jadi mereka hidup untuk waktu yang lama, binatang itu memperlakukan kecantikan dengan sangat baik, dan memenuhi semua keinginannya. Suatu hari gadis itu bermimpi ayahnya sakit. Dia benar-benar ingin mengunjunginya. Si cantik menangis dengan air mata meminta Beast untuk melepaskannya, dan berjanji bahwa dia pasti akan kembali. Monster itu menjawab bahwa dia bebas, dan dapat kembali kapanpun dia mau. Keesokan harinya, si cantik mengenakan pakaian termahal dan pergi ke ayahnya. Dia sangat senang melihat putrinya selamat dan sehat. Kakak-kakak perempuannya berlari dan melihat bahwa dia menjadi lebih cantik, dan bahkan berpakaian seperti ratu.
Seminggu kemudian, Beauty bermimpi bahwa binatang itu terbaring di rumput di taman dan sekarat. Dia terbangun dengan ketakutan dan memutuskan untuk segera kembali dan menyembuhkannya. Ketika gadis itu mendekati kastil, dia melihat tubuh Beast yang tak bernyawa di atas rumput. Hatinya hancur karena kasihan. Si cantik berlari ke arahnya dengan air mata dan menciumnya. Dan pada saat yang sama petir menyambar, guntur menyambar, seluruh kastil diterangi dengan cahaya terang, dan musik dimainkan di mana-mana. Monster itu menghilang, dan sebagai gantinya pangeran yang paling menawan berbaring di atas rumput. Dia memberitahu Beauty bahwa peri jahat ini telah menyihirnya dan mengubahnya menjadi monster sampai seorang gadis cantik jatuh cinta padanya dan ingin menikah. Si cantik memberinya tangannya, dan mereka pergi ke kastil. Keesokan harinya, kecantikan dan pangeran menikah dan sembuh dengan bahagia selamanya. Beginilah cara hati yang baik bisa mematahkan mantra jahat. Tuan Gober yang pelit sudah lama tidak mencintai apapun atau siapapun kecuali uangnya sendiri. Dia tidak mengerti kegembiraan yang diberikan Natal dan Tahun Baru bagi orang lain. Karena itu, pada malam liburan, lelaki tua itu menolak membiarkan asistennya pulang kerja lebih awal yang ingin membelikan hadiah untuk putranya. Tuan Gober bahkan menolak undangan keponakannya untuk merayakan Natal bersama keluarganya, dan juga menolak untuk menyumbangkan uang untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Larut malam orang tua itu menutup kantornya dan pulang. Dan kemudian, di kamar tidurnya hal-hal aneh mulai terjadi. Angin bertiup dari suatu tempat, guntur bergemuruh, dan tiba-tiba hantu temannya, yang telah meninggal pada Natal lalu, muncul di hadapannya. Tuan Gober sangat takut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Roh berkata bahwa setelah kematian dia dihukum karena tidak berbuat baik dan tidak membantu orang selama hidupnya. Dia tidak ingin lelaki tua itu mengalami nasib yang sama. Jadi dia memperingatkan Gober bahwa 3 hantu lain akan segera mengunjunginya. Setelah kata-kata ini, roh itu menghilang. Orang tua itu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun tak lama kemudian, hantu seorang anak muncul di hadapannya. Tuan Gober tercengang karena itu adalah semangat tahun-tahun terakhirnya. Hantu dengan bantuan sihir memindahkan mereka ke masa lalu. Orang tua itu melihat dirinya sebagai anak kecil di kota tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Dia sedang mendekorasi pohon Natal dan dia bersenang-senang. Kemudian Tuan Gober melihat dirinya di masa mudanya, pada hari ketika, dengan penuh kegembiraan dan harapan, dia melamar kekasihnya. Setelah itu, lelaki tua itu melihat dirinya menjadi dewasa. Istrinya menangis, dan dia tidak mengerti mengapa dia memutuskan untuk berpisah dengannya. Faktanya adalah bahwa Gober tidak lagi memperhatikannya, tetapi hanya memikirkan uang. Orang tua itu tidak bisa melihat dirinya sendiri dari luar, dan meminta hantu untuk mengembalikannya. Roh itu akhirnya menghilang, tetapi hantu lain muncul menggantikannya. Dia membawa Gober ke rumah asistennya pada malam Natal. Seluruh keluarga sedang duduk di meja yang buruk. Orang tua itu yakin bahwa mereka semua membencinya, tetapi dia menjadi yakin bahwa sebenarnya tidak demikian. Ajudan itu bersulang untuk kesehatan Tuan Gober, dan istrinya dengan senang hati ikut bersulang. Dan kemudian orang tua itu memperhatikan bahwa putra asistennya sakit. Gober merasa kasihan pada anak itu dan malu atas perilakunya. Kemudian hantu itu membawa lelaki tua itu ke rumah keponakannya. Seluruh keluarganya senang dengan liburan itu. Yang terpenting, mereka meninggalkan tempat duduk di meja untuk Tuan Gober. Orang tua itu tidak menyangka akan melihat ini, dia selalu berpikir bahwa seluruh keluarga membencinya. Akhirnya hantu itu menghilang, tetapi roh tahun-tahun mendatang muncul menggantikannya. Dia membawa Tuan Gober ke pemakamannya sendiri. Semua orang mengatakan bahwa menjadi lebih mudah bagi mereka ketika lelaki tua itu akhirnya meninggal. Baru kemudian dia menyadari bahwa sepanjang hidupnya dia tidak membawa kebaikan kepada siapapun. Kemudian Gober melihat asistennya membawa bunga ke kuburan putranya. Orang tua itu tidak bisa lagi melihatnya, dan meminta hantu untuk membawanya kembali. Roh ketiga menghilang, dan Gober kembali ke rumah. Orang tua itu akhirnya memutuskan untuk berubah menjadi lebih baik. Untungnya, dia menemukan bahwa waktu telah mundur beberapa jam. Tuan Gober memutuskan untuk tidak membuang-buang waktu. Dia masih punya waktu untuk mengubah segalanya. Orang tua itu sangat senang dengan kedatangan Natal. Dia mengirim kalkun paling mahal dan paling gemuk ke rumah asistennya.
Gober kemudian mengirim hadiah kepada putra penolong dan menyumbangkan sejumlah besar uang untuk amal. Setelah itu, lelaki tua itu pergi merayakan Natal bersama keponakannya, di mana seluruh keluarga menyambutnya. Keesokan harinya, ketika asisten Gober datang bekerja, dia menaikkan gajinya. Untuk putranya, lelaki tua itu menjadi ayah baptis. Ten Gober memberi anak itu perawatan terbaik dan dia terus menikmati hidup sehat. Sejak itu, laki tua yang pelit itu menjadi orang yang paling baik dan paling dermawan di kota, dan telah mendapatkan cinta dan hormat universal.